Halo mahasiswa yang hebat dan para calon peneliti muda. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas salah satu bagian terpenting dalam proposal penelitian, yaitu latar belakang penelitian. Mengapa bagian ini penting? Karena latar belakang ibarat pintu masuk dan fondasi utama dari seluruh proposal penelitian. Dari sinilah pembaca, dosen pembimbing, tim penguji, atau reviewer jurnal akan menilai, apakah topik ini penting untuk diteliti? Apakah peneliti memahami konteks masalahnya? Jika latar belakangnya lemah, penelitian bisa kehilangan arah, bahkan sebelum dimulai. Sebaliknya, jika latar belakangnya kuat, logis, dan meyakinkan, maka pembaca akan langsung memahami urgensi penelitian dan alasan ilmiah di balik topik yang dipilih. Sanad. Pengertian dan tujuan latar belakang. Secara sederhana, latar belakang penelitian adalah bagian yang menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Menurut Creswell, 2014, latar belakang berfungsi untuk menyediakan konteks masalah, menjelaskan kesenjangan penelitian, dan menunjukkan nilai penting dari studi yang diusulkan. Sementara Sugiono, 2022, menyebutkan bahwa latar belakang harus mampu menggambarkan situasi aktual dan mengarahkan pembaca pada akar persoalan yang akan diteliti. Tujuan utama penulisan latar belakang adalah 1. Menjelaskan fenomena atau realitas empiris yang melandasi penelitian. 2. Menguraikan masalah yang ada dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 3. Menunjukkan relevansi penelitian terhadap teori, kebijakan, dan kondisi sosial masyarakat. 4. Menjadi dasar logis untuk merumuskan masalah dan tujuan penelitian. 2. Struktur umum latar belakang penelitian. Sebuah latar belakang yang baik biasanya mengikuti alur piramida terbalik dari yang luas menuju yang spesifik. Berikut struktur logisnya. A. Paragraf pembuka. Gambaran umum fenomena. Paragraf pertama harus memberikan gambaran kontekstual dan aktual tentang fenomena yang ingin diteliti. Misalnya, jika topik penelitian Anda tentang digitalisasi pendidikan, maka mulailah dengan memaparkan bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar di seluruh dunia. Gunakan data statistik, laporan resmi, atau hasil survei terkini agar pembaca langsung merasa bahwa isu ini nyata dan penting. Contoh, revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Laporan UNESCO 2023 mencatat bahwa lebih dari 80% lembaga pendidikan di dunia kini memanfaatkan platform digital untuk mendukung proses pembelajaran. Paragraf pertama berfungsi menarik perhatian pembaca, menunjukkan signifikansi sosial dan ilmiah dari topik Anda. B. Paragraf kedua. Spesifikasi, konteks, dan masalah. Setelah menjelaskan fenomena umum, masuklah ke konteks yang lebih spesifik dan lokal, misalnya kondisi di Indonesia, di daerah tertentu, atau di bidang keilmuan Anda. Tunjukkan kesenjangan, gap, antara kondisi ideal dan kenyataan yang terjadi. Misalnya, di Indonesia, meskipun berbagai inovasi teknologi pendidikan telah dikembangkan, data Kementerian Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan digital antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini berdampak pada ketimpangan kualitas pembelajaran daring antar wilayah. Bagian ini menampilkan masalah empiris yang menjadi dasar kebutuhan penelitian. C. Paragraf ketiga. Uraian teoretis dan hasil penelitian terdahulu. Langkah berikutnya adalah mengaitkan fenomena dengan teori dan penelitian sebelumnya. Tunjukkan apa yang sudah diteliti, apa yang belum, dan di mana posisi penelitian Anda. Contoh, beberapa penelitian terdahulu, misalnya Raharjo, 2022, Susanti,
2023 menunjukkan bahwa motivasi belajar mahasiswa meningkat melalui penggunaan teknologi interaktif. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menelaah bagaimana persepsi dosen terhadap efektivitas digital learning memengaruhi praktik pengajaran di perguruan tinggi swasta. Dengan cara ini, Anda menunjukkan bahwa penelitian Anda tidak berdiri sendiri, tetapi melanjutkan, memperbaiki, atau mengisi kekosongan pengetahuan research gap dari studi sebelumnya. D. Paragraf keempat. Penegasan kesenjangan dan urgensi penelitian. Bagian ini menjawab pertanyaan penting. Mengapa penelitian ini harus dilakukan sekarang? Tulislah argumen logis tentang urgensi dan relevansi penelitian. Misalnya, berdasarkan fakta dan penelitian sebelumnya, terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana kesiapan dosen dan mahasiswa menghadapi transformasi digital dalam proses pembelajaran. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap era digital. Paragraf ini sebaiknya membangkitkan rasa ingin tahu pembaca dan menegaskan pentingnya penelitian Anda secara ilmiah dan praktis. E. Paragraf penutup. Arah dan fokus penelitian. Bagian akhir dari latar belakang adalah pengantar menuju rumusan masalah. Tulislah 1 atau 2 paragraf yang menegaskan fokus penelitian dan arah kajian yang akan dilakukan. Contoh, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan antara motivasi belajar, disiplin, dan prestasi akademik mahasiswa di era pembelajaran digital. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh antar variabel yang telah dirumuskan. Kalimat terakhir sebaiknya menggiring pembaca untuk memahami apa yang sebenarnya akan diteliti dan mengapa itu relevan. 3. Ciri-ciri latar belakang penelitian yang baik. Agar latar belakang Anda dinilai kuat dan menarik oleh pembimbing atau reviewer jurnal, perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Relevan dengan isu aktual dan bidang ilmu. Topik harus memiliki nilai ilmiah dan sosial yang jelas. Hindari masalah yang terlalu umum atau sudah banyak diteliti tanpa kebaruan. 2. Didukung oleh data dan referensi ilmiah. Gunakan data statistik, laporan lembaga resmi, BPS, WHO, UNDP, BKKBN, UNESCO, dan hasil penelitian terkini sebagai bukti empiris. 3. Logis dan sistematis. Alur berpikir harus mengalir dari fenomena umum, masalah spesifik, teori, gap penelitian, urgensi penelitian. 4. Menunjukkan novelty atau kebaruan. Reviewer jurnal sangat memperhatikan sejauh mana penelitian Anda memberikan nilai tambah bagi ilmu pengetahuan. 5. Menggunakan bahasa akademik yang jelas dan persuasif. Hindari kalimat panjang yang berbelit, gunakan istilah ilmiah secara tepat, dan jaga alur argumentasi agar mudah diikuti. 6. Selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Latar belakang bukan berdiri sendiri, ia harus terhubung langsung dengan rumusan masalah, hipotesis, jika ada, dan tujuan penelitian Anda. 4. Perbedaan latar belakang kuantitatif dan kualitatif. Meski struktur umumnya sama, penekanan dalam penyusunan latar belakang berbeda antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Aspek pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif. Tujuan menemukan hubungan atau pengaruh antar variabel, memahami makna, pengalaman, atau proses sosial gaya penulisan objektif, berbasis data numerik deskriptif, reflektif, dan kontekstual. Dasar argumen gap teori dan hasil penelitian terdahulu. Fenomena sosial yang menarik untuk dipahami rumusan masalah spesifik.
dan dapat diuji dengan statistik terbuka dan eksploratif bahasa formal. Langsung, berbasis angka naratif, reflektif, berbasis makna. Contoh pembeda, kuantitatif. Masih rendahnya motivasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran daring menyebabkan penurunan prestasi akademik. Kualitatif. Perubahan sistem pembelajaran daring menimbulkan beragam pengalaman emosional dan sosial yang menarik untuk dipahami lebih dalam. 5. Kesalahan umum dalam menulis latar belakang. Agar Anda tidak terjebak dalam kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa, perhatikan beberapa hal berikut. 1. Menulis terlalu luas tanpa fokus. Latar belakang bukan laporan ensiklopedik. Batasi isu agar relevan dengan rumusan masalah. 2. Tidak didukung data. Hindari menulis klaim tanpa bukti empiris atau referensi yang kuat. 3. Tidak menunjukkan kesenjangan penelitian, research gap. Jika tidak ada gap, maka penelitian akan dianggap mengulang studi sebelumnya. 4. Bahasa terlalu deskriptif tanpa analisis. Gunakan kalimat analitis, misalnya, hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan yang diharapkan dan kondisi yang terjadi di lapangan. 5. Tidak nyambung dengan variabel penelitian. Pastikan setiap paragraf di latar belakang mengarah pada variabel atau tema penelitian Anda. 6. Contoh mini latar belakang penelitian kuantitatif. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola belajar mahasiswa di perguruan tinggi. Namun, survei Kementerian Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa hanya 45% mahasiswa merasa disiplin dalam mengikuti kelas daring. Beberapa penelitian terdahulu, Anwar 2022, Lestari 2023, membuktikan bahwa motivasi belajar memiliki hubungan signifikan dengan prestasi akademik. Namun, belum banyak penelitian yang menguji peran disiplin belajar sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin terhadap prestasi akademik mahasiswa sosiologi Universitas Nasional. 7. Contoh mini latar belakang penelitian kualitatif. Pandemi COVID-19 mengubah cara dosen dan mahasiswa berinteraksi dalam pembelajaran. Banyak mahasiswa yang merasa kehilangan makna belajar karena keterbatasan komunikasi daring. Dalam konteks ini muncul fenomena menarik di mana sebagian mahasiswa mengembangkan strategi adaptasi belajar secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mahasiswa membangun makna belajar dan menghadapi tantangan pembelajaran daring menggunakan pendekatan fenomenologi. 8. Penutup. Jadi, kunci utama dalam menyusun latar belakang penelitian yang baik adalah kemampuan Anda untuk bercerita secara ilmiah. Mulailah dari fenomena yang luas, arahkan ke masalah yang spesifik, kaitkan dengan teori dan riset terdahulu, lalu tunjukkan kesenjangan yang perlu dijawab oleh penelitian Anda. Ingatlah bahwa latar belakang bukan hanya bagian pembuka, tetapi juga jantung dari seluruh proposal penelitian. Atau seperti yang dikatakan Yin, 2018. A compelling background gives life to the entire research design. It's where the story of science begins. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.